Halo semuanya, selamat datang lagi di akun YouTube channel aku di 3S Serba Serbi Sefri. Nah, kemarin aku dapat pertanyaan di Instagram aku, karena aku kan upload video yang kerja part time di Jerman. Nah, ini kan kita lagi di musim pandemik dan kerjaan susah. Terus ada yang nanya, Kak, gimana sih di Jerman itu kehidupannya, banyak nggak yang di PHK, terus hidupnya itu gimana, mengatasi masalah ekonomi dan sebagainya. Jadi ini jawabannya. Jadi di Jerman itu gini, pertama, orang Jerman itu bayar pajaknya gede banget, gede banget dan banget. Berapa persen sih? Jadi tergantung dari status kita, berapa gaji kita, sama sih kayak di Indonesia. Cuman di sini strict banget. Misalnya kayak temanku itu, dia bayar pajaknya itu 47% dari gajinya dia. Kebayang nggak? 47%. Jadi gaji yang dia terima adalah gaji bersih setelah dipotong pajak, asuransi, dan bla bla blanya. Pokoknya potongannya tuh banyak banget. Jadi nggak ada ceritanya itu misalnya kayak di Indonesia kan kita dapat dapat gaji dulu dari perusahaan tempat kita kerja, terus baru setelah beberapa bulan atau akhir tahun, aku lupa di Indonesia tuh gimana, baru kita klaim untuk bayar pajaknya kita. Kalau di sini tuh nggak. Jadi yang masuk ke rekening kita adalah gaji bersih setelah dipotong pajak, dan pajaknya itu gede banget. Ada nggak penghasilan yang nggak kena pajak? Ada. Jadi di sini ada yang namanya mini job. Tiap kota itu beda-beda, tiap daerah itu beda-beda. Mini job ini adalah penghasilan atau pekerjaan yang tidak kena pajak. Berapa sih? Yang aku tahu itu adalah 450 euro per bulan. 450 euro per bulan itu sekitar 7 jutaan. Cukup nggak buat hidup di Jerman? Enggak. Jadi itu mini job. Nah, selama musim pandemik ini, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak banget. Nah, gimana mereka bisa hidup? Satu, jadi karena mereka bayar pajak gede banget, ada yang namanya PHK itu PHK 100% atau PHK sekian persen. Kalau PHK sekian persen itu namanya Kurzarbeit, dalam arti misalnya kena PHK 90%, berarti dia cuman kerja 10% dalam satu bulan. Misalnya satu bulan kerjanya 20 hari, berarti kerja 10%-nya cuman kerja 2 hari aja, sisanya di rumah. Nah, kalau misalnya kena PHK 90% gitu tuh gimana hidupnya, gimana bayar hidupnya dan semuanya, dapat gaji apa enggak? Jadi gini, perusahaan itu bayar 10% dari gaji. Misalnya dapat gajinya, aku pakai rupiah aja ya. Misalnya dapat gajinya 10 juta, berarti perusahaan bayar gajinya 10%, berarti cuma 1 juta. Ya. Jadi setiap bulan dibayar 10% dari gaji karena kena PHK 90% kan. Jadi dapat 1 juta dari perusahaan. Kemudian, nah ini enaknya. Kemudian 67% kalau nggak salah ya, 67% apa 70%, lupa aku. Anggap 67%, 67% dari 90% PHK. Ribet kan? Jadi gini, sekali lagi, gaji 10 juta, kena PHK-nya 90%. 90% anggap berarti kan 9 juta. Nah, 67% dari 9 juta ini dibayar pemerintah. Jadi, misalnya aku kena PHK 90%, aku dapat 1 juta dari perusahaan tempat aku kerja. Terus aku dapat 67% dari 9 juta dari pemerintah. Itu dibayar tiap bulan sampai aku bisa dapat kerja lagi, sampai PHK ku yang 90% ini selesai. Jadi kayak gitu. Makanya orang di Jerman itu masih bisa dapat uang dari pemerintah karena memang gaji mereka, bukan gaji, karena mereka bayar pajaknya dulu itu sebelum-sebelumnya itu mahal banget, yaitu sekitar 47%-an, atau mungkin ada yang 20, ada yang 30, beda-beda. Jadi kayak gitu. Jadi orang Jerman itu masih bisa tetap hidup karena dibantu oleh pemerintah untuk income tiap bulannya. Nah, pertanyaannya, gimana kalau yang punya bisnis, punya usaha?
Kalau yang punya usaha itu juga dapat bantuan dari pemerintah, tergantung seberapa besar usahanya. Kalau misalnya, kalau nggak salah waktu itu yang awal-awal krisis ini mereka dapat 9.000 euro dari pemerintah. Jadi karena anggap warungnya mereka tutup, jadi mereka dapat bantuan 9.000. Habis gitu kayaknya ada bantuan lagi, aku kurang paham kalau yang kurang paham banget kalau yang punya usaha kayak gitu. Lah terus gimana dong bagi yang kena PHK 100%? Nah, yang kena PHK 100% ini tetap dapat gaji dari pemerintah sebesar 67% dari gaji yang dia terima sebelumnya. Sampai berapa lama? Ini aku pakai bahasa kalau nggak salah ya, karena aku kurang tahu pasti, aku belum pernah ngalamin sendiri. Sampai seberapa lama? Sampai dapat job baru, sampai dapat kerjaan baru gitu, setahun 2 tahun. Nah, pemerintahnya ada bayarin orang nggak kerja itu dapat dari mana? Satu, dari pajaknya, dari pajak pendapatan yang mereka dari orang-orang. Ribet banget sih. Jadi pemerintah itu bayar ke orang. Kalau bahasa Indonesia itu dari rakyat untuk rakyat, ini beneran kayak gitu. Jadi gitu dah. Terus ribet nggak sih bahasaku? Terus oh ya, ada yang nanya terus aku gimana gitu. Jadi satu hal, aku beruntung banget karena aku punya teman. Jadi aku untuk bayar kos-kosan, bukan kos-kosan, tempat tinggal aku di sini aku nggak bayar, satu. Yang kedua, kebetulan aku masih ada tabungan dari tahun sebelumnya, sebelum corona menerjang dari Indonesia. Jadi itu yang aku pakai. Nah, selama hidup di Jerman aku udah kerja belum sebenarnya. Jadi gini, dari awal aku udah di sini 3 tahun. Dari awal itu aku nggak bisa kerja karena visanya aku adalah visa khusus bahasa, yang artinya hanya visa untuk belajar, bukan untuk visa kerja. Beda dengan kalau misalnya kayak yang mau kuliah. Kalau yang kuliah, kalau visa study, mereka bisa kerja mini job atau 450 euro per bulan di sini. Karena aku visa kursus bahasa, jadi aku selama 2 tahun pertama itu aku sama sekali nggak bisa kerja. Nah, terus aku dapat income-nya dari mana? Jadi waktu aku di Bali itu aku kerja, selain aku kerja di tempat kerja utamaku, aku ada kerjaan sampingan. Yang pertama aku kerja di data collection, kayak collect data gitu untuk perusahaan Australia, dan itu aku bisa kerjain di mana aja selama ada wifi. Nah, kerjaan itu yang aku bawa ke Jerman. Itu satu. Itu satu. Yang kedua, aku kerja juga ada hosting di Airbnb. Terus ada yang nanya kemarin, lah kalau kerja di hosting Airbnb berarti aku punya rumah dong? Enggak. Jadi di Bali itu kan banyak hotel, dan aku punya beberapa teman, enggak banyak, punya beberapa teman yang kerja di bidang perhotelan. Mereka kerja di hotel. Jadi aku minta bantuan mereka untuk ngasih basic rate, harga awal ke aku, harga kamarnya berapa. Nah, dari situ aku posting kamar hotelnya mereka itu di Airbnb-nya aku. Misalnya aku dapat harga hotelnya 500.000 per malam. Aku posting di Airbnb ku itu 600.000. Jadi aku dapat untung 100.000 kalau ada yang booking lewat aku. Nah, dari Airbnb ini aku juga lumayan banget dapatnya kemarin gitu. Terus aku waktu itu ada jualan online juga dari Bali. Jadi itulah income aku sebelum corona menerjang, seperti itu. Anyway, jadi di Jerman ini, kok aku malah cerita kehidupanku. Jadi di Jerman ini memang sistemnya itu luar biasa banget dari segi finansial, dari segi pajak, dari segi keamanan dan semuanya. Korupsi ada nggak sih? Kayaknya sih ada, cuman nggak sebesar di Indonesia. Jadi begitulah gimana orang Jerman bisa survive dalam keadaan ekonomi yang seperti saat ini. Makanya sekarang itu banyak juga orang Jerman itu yang kerja part time. Kerja part time-nya apa aja yang mereka bisa kerjain. Jadi di sini itu mau kerja kerja misalnya kayak bersih-bersih atau kerja kayak di minimarket itu
mereka tuh apa aja, yang penting mereka dapat income gitu ya. Kalau di Indonesia kan ada kayak pemilihan status sosial kerja ya. Kalau misalnya, oh kalau kerjanya di bagian ini, cuman kerjanya di situ, aku kerjanya di sini loh, kayak gitu-gitu. Kalau di sini, kalau di sini tuh enggak. Jadi apapun kerjaan kita itu punya pemandangan yang sama dari setiap orang. Itu bedanya, kayak gitu. Semoga ini menjawab pertanyaan kalian dan buat pertanyaan yang kalian kemarin kirim di Instagram. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk subscribe dua channelku yang terbaru, yaitu Did You Know dan Mr. S. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di video berikutnya. Vielen Dank. Tschüss.